إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana hadis yang sedang kita bahas adalah hadis yang pertama, yaitu tentang pentingnya niat dalam setiap amalan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita baca kembali hadisnya. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu tercatat karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, inilah hadis yang sangat agung sekali,
menjelaskan kepada kita tentang pentingnya niat dalam setiap amalan. Dengan niat itu membuat ibadah kita diterima dan juga bisa dikatakan sah. Oleh karena itu, dari sini para ulama menyebutkan bahwa ketika kita mengerjakan suatu ibadah, maka hendaklah kita menghadirkan dua niat. Dan dua niat ini merupakan perkara yang sangat penting. Yang mana niat yang pertama membuat ibadah kita diterima, dan niat yang kedua membuat ibadah kita sah. Karena terkadang ada orang yang beribadah, ibadahnya itu hanya sah, tapi tidak diterima karena tidak meluruskan niat yang pertama. Ada pula orang yang ibadahnya betul-betul tidak sah karena niatnya itu salah. Maka ini penting untuk kita ketahui. Yang pertama, niat yang harus kita hadirkan dalam ibadah yaitu yang disebut dengan an-niyatu ma'mulun lah, yaitu dimana kita beribadah niatnya karena Allah, niatnya betul-betul dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Ini yang menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Dan yang kedua disebut dengan niyatul amal. Niyatul amal, apa itu niyatul amal? Yaitu meniatkan ibadah yang akan kita kerjakan. Barang siapa yang tidak menghadirkan niat ini, maka ibadahnya itu tidak sah. Misalnya dia berpuasa tapi tidak ada niat untuk berpuasa, maka puasanya tersebut tidak sah. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu di mana kita wajib meniatkan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan lillahi ta'ala. Inilah yang disebut dengan al-ikhlas, yaitu ayaksudal insanu bi amalihi wajhallah wa darul akhirah. Di mana seseorang dalam beramal meniatkan amalnya itu betul-betul mengharapkan ridha Allah dan juga mengharapkan pahala darinya. Inilah yang disebut dengan al-ikhlas. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan beribadah melainkan dalam keadaan ikhlas. Itu surat apa ini? Al-Bayyinah. Inilah ikhlas jamaah sekalian, yang menjadi tidak dan diterimanya amal ibadah kita. Dan termasuk keikhlasan orang itu beribadah mengharapkan pahala, mengharapkan agar kita dimasukkan ke dalam surga. Ini bagian dari ikhlas. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa beribadah niatnya pengen masuk surga, itu dikatakan tidak ikhlas. Maka ini keliru. Jadi tidak mengapa kita beribadah dalam rangka untuk dimasukkan ke dalam surga. Kalau memang bukan harapan ini, buat apa Allah dan Rasulnya terkadang menyebutkan keutamaan-keutamaan ibadah? Salat sunnah rawatib, keutamaannya akan dibangunkan istana di surga. Salat sunnah qobliyah subuh, keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Tentu adanya keutamaan-keutamaan seperti ini agar kita termotivasi. Dan juga perhatikan doanya Nabi Ibrahim, waj'alni min warasati jannati na'im. Ya Allah, jadikanlah aku penghuni surga yang penuh dengan kenikmatan. Iya, inilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya ikhlas dalam setiap ibadah. Ibadah apapun yang tidak didasari dengan keikhlasan karena Allah, maka ibadah tersebut sia-sia. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Mubarak, di mana dia mengatakan, rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyyah, wa rubba amalin sagirin tukabbiruhu niyyah. Terkadang ada amalan yang besar, memiliki keutamaan yang besar, namun tidak memiliki arti apa-apa di sisi Allah karena niatnya. Dan sebaliknya, ada amalan yang kecil yang itu bisa menjadi besar di sisi Allah karena niatnya. Naam jamaah sekalian, ada amalan yang keutamanya subhanallah, tetapi dia melakukan amalan itu atas dasar riya misalnya, maka amalan itu sia-sia. Seperti disampaikan oleh Nabi SAW tentang 3 kelompok manusia yang pertama kali diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama, seorang yang menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari ilmu agama Allah. Yang kedua, dia yang suka bersedekah. Yang ketiga, dia yang berjihad di jalan Allah. Lihat, 3 amalan ini adalah amalan yang sangat istimewa. Menuntut ilmu, bersedekah, berjihad, yang ini merupakan puncak dari ajaran Islam. Tapi kenapa 3 kelompok ini? Karena sebab mengerjakan amalan ini dia dimasukkan ke dalam neraka. Ternyata karena apa? Niatnya. Yang pertama, dia belajar, tetapi tujuannya ingin disebut sebagai Pak Ustadz, Pak Kiai. Dia mempelajari Al-Quran, memperbagus bacaannya, bahkan sampai digurah suaranya. Tujuannya agar disebut sebagai qari', orang yang memiliki suara yang bagus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat mengatakan, ma amilta ya fulan, apa yang kau lakukan wahai fulan di dunia? Dia menjawab, aku mempelajari Al-Quran karenamu ya Allah. Allah katakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau mempelajari Al-Quran, yuqalu lahu alim, ingin disebut sebagai seorang yang alim. Demikian pula yang kedua, yaitu yang bersedekah, tapi niatnya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Yang ketiga, dia berjihad, tapi ingin disebut sebagai pahlawan. Lihat, ini pengaruh niat. Sebesar apapun amal ibadah yang dia lakukan, walaupun dia sudah mengorbankan segala-galanya, tapi kalau tidak ikhlas, maka ini sia-sia. Ya, makanya camkan jamaah, ada 3 penyakit hati yang ini menjadi virus ganas yang bisa merusak amal ibadah kita, lebih dahsyat daripada virus corona. Apa yang pertama? Riya. Yang kedua, sum'ah. Dan yang ketiga, ujub. Atau juga ada yang keempat, al-mannan. Nah, ini 4 penyakit virus yang bisa menggugurkan amal ibadah kita. Riya dan sum'ah hampir sama, yaitu dia beribadah ingin dilihat dan bertujuan ingin dipuji.
Kalau hanya sekedar ingin dilihat, tentu apa tujuannya? Rasulullah SAW pernah mengerjakan ibadah di atas mimbar. Tujuannya agar dilihat, tapi apa? Tujuannya agar para sahabat mengikuti ibadah beliau. Nah, ini bagus kalau tujuannya seperti ini. Tapi kalau tujuannya ingin dipuji, ingin disanjung, maka inilah yang bisa merusak amal ibadah kita. Makanya Rasulullah SAW mewanti-wanti, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgor wa masyirkul asgor ar-riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Ar-riya. Ar-riya, yang siapa saja bisa tertimpa virus ini. Mau dia seorang yang awam, mau dia seorang ustadz, tidak aman dari penyakit ini. Makanya fitnah riya lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Yang kita tahu dajjal itu fitnahnya luar biasa, ujian bagi orang-orang yang beriman. Ternyata di sana ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal, yaitu riya. Sebagaimana ketika para sahabat Nabi SAW berkumpul-kumpul di masjid menceritakan tentang dahsyatnya fitnah dajjal, datanglah Rasulullah SAW seraya mengatakan, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal, yaitu ayyaqumar rajulu yusalli fayuzayyiru salatah lima yara min nazari rajulin, yaitu seseorang mendirikan sholat, dia perbagus bacaannya, dia perbagus gerakannya, tapi tujuannya ingin dilihat oleh manusia. Jadi yang biasanya mungkin dia sholat ya baca kul ya kulhu, ini tumben-tumbenin baca surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena di belakang ada calon mertuanya, karena di belakang mungkin ada ustadznya, ada orang penting, ya, gerakannya dia perbagus. Nah, inilah disebut namanya riya. Kenapa riya itu adalah fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal? Para ulama menyebutkan yang pertama, karena riya itu menimpa setiap orang kapan saja. Kalau fitnah dajjal terjadi kapan itu? Nanti di akhir zaman, menjelang terjadinya hari kiamat. Tapi kalau riya, kapan saja bisa mengenai seseorang. Dan dajjal menjadi fitnah, pengikut-pengikutnya adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Tapi fitnah riya siapapun bisa tertimpa. Mau orang umum, mau ustadz, mau orang alim, terkadang dia terkena apa? Penyakit riya. Iya. Maka luruskan niat kita jamaah sekalian. Makanya amalan yang paling utama adalah amalan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Apa kata Nabi SAW? Ada sebagian ulama mengatakan hadis ini mauquf, hanya sampai kepada para sahabat, yang bunyinya man istata'a minkum an takuna khabi'atan fi amalih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalnya, maka lakukan. Artinya sebaik-baik amalan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak diperlihatkan dan tidak dipamerkan, baik dalam ibadah badaniyah maupun ibadah maliyah. Ibadah badaniyah seperti misalnya qiyamul lail, salat sunnah, qiraatul Quran, biasakan kita untuk membacanya
secara sembunyi-sembunyi. Ya, makanya mereka yang mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat, di antaranya adalah warajulun khalian fafadat ainah, yaitu seseorang yang menyendiri, tidak ada seorang pun yang tahu. Dia bangun di tengah malam ketika banyak orang terlelap tidur, dia bangun bermunajat, berdoa. Fafadat ainah, matanya berlinang, meneteskan air mata. Itulah orang yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Tapi jangan pula update status, alhamdulillah malam ini bisa sholat tahajud, ya. Dan yang kedua, amal maliyah. Dan juga di antara orang yang mendapatkan naungan Allah nanti pada hari kiamat adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha, seorang yang bersedekah dia sembunyikan. Sampai-sampai Nabi memberikan isyarat, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya nggak tahu. Ya, ini bukan malah dia minta untuk disebutin namanya ketika menjelang sholat Jumat. Kalau sekedar memberikan laporan silahkan. Ya, nah ini jamaah sekalian, riya, penyakit yang kita harus berhati-hati dengannya. Haji niatkan lillahi ta'ala, bukan untuk mendapatkan gelar. Ya, umroh juga demikian. Iya, jadi seutama-utama amalan ada dilakukan secara apa? Sembunyi-sembunyi. Maka dari sini juga menjadi anjuran bagi kita semua, hendaklah kita merasakan nikmat dalam kesendirian, tapi tentunya bukan dalam bermaksiat, tapi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ya, riya, sum'ah, ujub. Ujub yaitu merasa paling hebat. Apa kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Terkadang ada seorang masuk neraka karena kebaikan yang dia lakukan. Terkadang ada orang masuk surga karena keburukan yang dia lakukan. Loh, kok bisa seperti itu? Naam, dia melakukan kebaikan, tapi ada kesombongan, ada ujub dalam hatinya, sehingga inilah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Pantas kalau Nabi mengatakan salasul muhlikat, ada 3 perkara yang bisa membinasakan seorang hamba: suhun muta', wa hawan muttaba', wa ijabul mar'i nafsahu. Seorang yang menuruti hawa nafsunya, orang yang bakhil, dan orang yang merasa paling hebat dalam beribadah. Kok bisa orang yang melakukan keburukan masuk ke dalam surga? Naam, ketika dia melakukan kemaksiatan, dia segera untuk apa? Bertaubat. Iya, ini yang pertama. Pentingnya apa? Ikhlas. Makanya Nabi mengatakan di sini, wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya kalau dia ikhlas, mereka inilah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amala sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bisa bertemu dengan Rabbnya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Artinya dia harus betul-betul meniatkan ibadahnya karena Allah, bukan karena untuk mencari kepentingan duniawi. Hampir semua ibadah seperti itu jamaah. Ketika memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, mereka yang akan mendapatkan pahala 1 qirat, 2 qirat, mereka adalah yang niatnya ikhlas, bukan niat karena ingin mendapatkan sesuatu, ya, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan. Kadang ada sebagian orang ketika mendengar ada yang meninggal malah senang. Kenapa? Ada proyek nih, jadi diproyekin semua itu jamaah. Ya. Kemudian yang kedua, di antara niat yang harus kita hadirkan dalam ibadah
Yang ini menjadi syarat sahnya ibadah, apa yang disebut dengan niyatul amal. Apa jemaah? Niyatul amal, yaitu azmul qalbi ala fi'lil ibadati taqarruban ilallah. Jadi keinginan yang kuat di dalam hati untuk mengerjakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang intinya niyatul amal itu kita harus meniatkan ibadah yang akan kita kerjakan. Inilah yang berkaitan dengan pembahasan fikih. Kalau yang pertama tadi berkaitan dengan pembahasan tauhid, yang menjadi sebab diterimanya amal ibadah kita. Adapun yang kedua ini yang menjadi sebab sah dan tidak sahnya ibadah kita. Dan niat, yaitu niyatul amal, yang dianggap adalah apa yang terbesit di dalam hati. Makanya Al-Qadhi Zakaria bin Ahmad mengatakan, al-i'tibar fi niyati bil qalbi. Niat yang dianggap adalah apa yang terbesit di dalam hati. Ya. Jadi sebenarnya niat itu jamaah sekalian mudah. Keinginan yang kuat dalam hati itulah namanya niat, walaupun tidak perlu diucapkan, walaupun tidak perlu dilafazkan. Ya, bahkan sebagian ulama menganggap bahwa melafazkan niat ini bukan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang menjadi fokus pembahasan kita adalah an-niyatu makanuha al-qalbu. Niat itu tempatnya di mana? Dalam hati. Hatta misalnya ucapannya berbeda dengan isi hatinya, maka menyebabkan amalan itu tidak sah. Ya. Nah, makanya sebenarnya ibadah tanpa niat itulah yang susah. Justru kita setiap mengerjakan suatu aktivitas pasti ada apa? Niat. Kayak tadi misalnya kita mau ke masjid pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, pasti terbesit dalam hati kita, kita mau kemana? Mau ke masjid, mau sholat berjamaah. Ya, jadi itulah yang dianggap. Nah, kenapa kita harus menghadirkan niat dalam setiap ibadah? Karena tentunya ada dua alasan. Ya, faidatun niyatil amal, faedah niat amal. Jadi kenapa kita setiap ibadah meniatkan ibadah yang akan kita kerjakan? Yang pertama adalah tamyizul ibadat anil adat, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ya, jadi sekali lagi, kenapa kita perlu niat dalam mengerjakan suatu ibadah? Itu dalam rangka untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Seperti misalnya ada dua orang yang sama-sama berdiam diri di masjid. Iya. Yang satu niatnya adalah iktikaf. Yang satu lagi karena mungkin dia habis berjualan keliling capek ngadem di masjid. Kedua-duanya sama diam diri di mana? Di masjid. Mana yang dapat pahala jemaah? Yang pertama yang niatnya adalah iktikaf. Inilah yang membedakan. Ada dua orang yang sama-sama tidak makan, tidak minum. Jadi dari pagi sampai zuhur dia nggak makan, nggak minum. Iya. Maka yang satu niatnya itu memang pengen operasi. Biasanya kan orang kalau mau operasi itu nggak boleh makan. Yang satu memang niatnya untuk berpuasa Senin Kamis. Maka tentu yang mendapatkan pahala adalah mereka yang meniatkan untuk berpuasa.
Ya inilah, dia dapat pahala dan satunya lagi nggak dapat pahala, itu karena apa? Niatnya. Demikian pula ada orang yang sama-sama mengelilingi Ka'bah, sama-sama 7 putaran. Yang satu niatnya tawaf, yang satu niatnya cari dompetnya yang hilang. Mana yang dapat pahala? Yang pertama, padahal sama-sama apa? Muterin Ka'bah. Iya. Nah, ini yang disebut dengan tamyizul ibadat anil adat. Maka demikian pula terkadang ada pertanyaan, apa hukum seorang suami memanggil istrinya Umi? Ya, boleh enggak nih seorang suami manggil istri dengan sebutan Umi? Umi artinya apa? Ibuku. Kalau kita membaca surat Al-Mujadilah, ya kalimat ini kalau dilontarkan kepada istrinya, maka ini disebut namanya apa? Jihar. Jihar, yaitu menyamakan istrinya dengan ibunya, sehingga sama saja dia mengharamkan dirinya untuk bercampur dengan istrinya. Nah, makanya ada sebagian orang mengatakan nggak boleh manggil istri dengan sebutan apa? Umi, atau juga adik. Ya, maka yang benar seperti disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, bahwa ini tergantung dengan niatnya. Kalau dia niatnya memang untuk menzihar, haram, nggak boleh. Tapi kalau niatnya untuk mengajarkan anak-anaknya agar anak-anaknya itu manggil ibunya Umi, boleh nggak ini? Boleh. Karena kadang anak itu ngikutin ayahnya. Karena saya pernah mendengar ada anak kecil gitu ya, manggil ibunya apa? Neng. Ibunya panggil apa? Neng. Kenapa? Karena suaminya manggil istrinya apa? Neng. Ngikutin. Ada juga yang anak manggil ibunya namanya. Dewi, sini Dewi. Manggil ibunya. Ya, ya ini. Jadi kalau tujuannya untuk mengajarkan, maka ini diperbolehkan. Iya. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, faedah niyatul amal, yaitu tamyizul ibadat ba'duha an ba'd, untuk membedakan antara ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat ada dua orang yang sama-sama sholat 2 rakaat. Nah, ini bisa kita bedakan dengan niatnya. Yang satu mungkin sholat tahiyatul masjid, yang satu lagi mungkin dia sholat qobliyah. Ya, sehingga ya niat dalam setiap amalan ini sangat penting. Tadi dua, yang pertama ikhlas, yang kedua adalah niatul amal. Yang pertama ini menjadi sebab ibadah kita diterima, dan yang kedua menjadi sebab ibadah kita sah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata pengaruh niat juga itu sangat penting ketika kita mengerjakan perkara-perkara yang mubah. Maksudnya apa? Kalau kita lihat aktivitas yang kita lakukan selama 24 jam, ada yang sifatnya ibadah zatiyah, artinya memang perbuatan itu adalah ibadah. Ada yang asalnya itu memang bukan ibadah. Kita hadir di sini, kegiatan seperti ini ibadah bukan? Ibadah. Kita ke masjid sholat 5 waktu, ibadah. Tapi kita makan dan minum secara zatiyah ibadah bukan? Bukan. Kita kerja dari pagi sampai sore, kadang lembur, ibadah bukan? Bukan. Ya, secara zatiyah maksudnya.
Namun itu bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan lillahi ta'ala. Makanya muslim yang cerdas adalah muslim yang dia berusaha bagaimana agar aktivitas yang dia lakukan itu membuahkan pahala, bernilai ibadah, bukan hanya sekedar untuk mengejar target duniawi, atau bukan hanya sekedar memuaskan hawa nafsu, mengenyangkan perut. Makanya dia yang makan dan minum ya pagi, siang, sore, kalau niatnya supaya pengen kenyang tok, dapat pahala enggak? Tidak. Tapi kalau dia niatkan yang pertama dalam rangka mentaati perintah Allah, karena Allah katakan kulu washrabu, makan dan minumlah, dan dalam rangka agar dia kenyang, dia punya kekuatan sehingga bisa semangat ibadah, maka insya Allah makan dan minumnya inilah yang bernilai apa? Ibadah. Demikian pula berhubungan dengan istri. Kalau hanya sekedar melampiaskan syahwat, maka dia tidak mendapatkan pahala sedekah. Berbeda kalau dia berhubungan dengan istrinya dalam rangka untuk mendapatkan anak, agar kemaluannya terjaga, agar pandangannya bisa tunduk. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa fi kulli bid'i ahadikum shadaqah. Setiap kali seorang suami mendatangi istrinya itu bernilai sedekah. Sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, kita mendatangi istri kita bernilai sedekah? Naam. Bukankah kalau dia tempatkan bukan pada tempatnya maka baginya dosa? Maka demikian pula kalau dia tempatkan pada tempatnya, maka itu akan mendapatkan apa? Pahala. Demikian pula kita bekerja setiap hari. Kalau niatnya cuma untuk membayar hutang ribawi, ngelunasin kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, atau mungkin di benaknya tahun depan harus kebeli rumah, tahun depannya lagi harus tambah kontrakan, tahun depannya lagi harus tambah ini, hanya mengejar target duniawi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Berbeda kalau dia bekerja dalam rangka untuk menafkahi keluarganya, membiayai anaknya sekolah, pesantren. Dia bekerja dalam rangka ya agar bisa menabung untuk melaksanakan umroh ataupun haji. Dia bekerja, dia tabung untuk membayar zakat, maka inilah yang akan mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, innaka la tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan nafkah, artinya bekerja dengan niat karena Allah, melainkan engkau akan diganjar, engkau akan diberikan pahala. Ini pengaruh niat dalam perkara-perkara yang sifatnya apa? Mubah. Nah, ini pentingnya kita membahas hadis ini adalah agar kita meniatkan dari setiap aktivitas yang kita kerjakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah muslim yang cerdas, yang dia berusaha agar aktivitasnya itu bernilai apa? Ibadah. Iya. Nah, dan juga pengaruh niat sangat penting di dalam meninggalkan perkara yang haram. Iya. Jadi apa maksudnya? Artinya ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram, niatkan karena memang kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Thalaq bin Habib ketika memberikan pengertian tentang takwa, dia mengatakan anta'mala bi ta'atillah ala nur minallah tarju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nur minallah takhafu iqaballah.
yaitu engkau melakukan ketaatan di atas cahaya Allah dan engkau berharap pahalanya, dan engkau, aduh rame amat ini anak kecil nih. Di luar aja mainnya, di luar. Iya. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat. Engkau meninggalkan maksiat di atas cahaya Allah dan engkau takut akan siksanya. Artinya, tatkala ada peluang bagi kita untuk melakukan kemaksiatan dan kita tinggalkan, niatkan karena memang kita dalam rangka menjalankan perintah Allah, karena memang kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-khauf dalam setiap ibadah itu sangat penting, ya, agar kita tidak takut ketika meninggalkan ibadah tersebut, ya. Makanya kadang ada orang yang meninggalkan kemaksiatan karena memang dia tidak menyukainya. Contoh, misalnya dia diberikan rokok, ya, rokok kan suatu yang madarat, membahayakan, maka diharamkan oleh para ulama. Nah, namun kadang dia, kenapa kamu nggak ngerokok lagi? Waduh, paru-paru saya udah kena. Berarti dia meninggalkan rokok bukan karena apa ini? Bukan karena Allah, karena paru-parunya udah kena. Dapat pahala nggak dia meninggalkan rokok tersebut? Tidak. Ada orang yang nggak mau berzina, padahal udah ada kesempatan untuk berzina. Kenapa kamu nggak mau zina? Takut sama bini. Jadi takut ketahuan istrinya. Ya, bukan takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang anwa'u tarikil muharram, tentang macam-macam orang yang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada yang meninggalkan perkara yang haram karena memang dia takut kepada Allah. Inilah yang mendapatkan pahala. Yang kedua, dia meninggalkan perkara yang haram karena memang dia tidak menyukainya, tapi bukan karena takut kepada Allah, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, seperti tadi saya contohkan. Ada lagi yang ketiga, dia meninggalkan perkara yang haram padahal dia sudah niat untuk mengerjakannya, tetapi keburu ketahuan, maka dia juga tercatat seperti orang yang mengerjakan perkara yang haram tersebut. Contoh, ada orang yang berniat ingin mencuri motor. Dia sudah lakukan sebab-sebabnya. Dia udah bawa kunci T, atau mungkin dia bawa cairan apa itu? Cairan iblis apa namanya? Cairan setan, ya. Dia sudah buka kuncinya, ternyata ada satpam. Weh, ngapain lu? Kabur dia. Orang seperti ini, dia tetap tercatat seperti orang yang melakukan perbuatannya apa? Yang haram. Dia dihukumi pencuri walaupun gak dapat motor. Kenapa? Karena niatnya yang kuat dan dia sudah melakukan sebab-sebabnya. Makanya Rasulullah mengatakan apa dalam hadisnya? Idzal taqal musliman bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila ada seorang muslim yang berantem, maka yang membunuh dan yang dibunuh itu di neraka. Yang membunuh jelas, yang dibunuh kenapa di neraka? Li'annau harisan ala qatli sahibi, karena dia berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Ya, barangkali cukup itu kita sampaikan. Insyaallah nanti pada sholat isya yang ada pertanyaan silahkan ditulis, ya. Jadi mohon pertanyaannya untuk ditulis, nanti kita akan menjawabnya.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan, sedikit kita lanjutkan dari hadis yang pertama ini, yaitu bagaimana Rasulullah SAW setelah beliau menyebutkan secara umum tentang pentingnya niat, kemudian Nabi memberikan contohnya. Beliau mengatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Di sini Rasulullah SAW memberikan dua contoh dari apa yang menjadi pembahasan kita. Ada mereka yang dengan niatnya itu dia mendapatkan pahala, yaitu dimana ketika dia hijrah, hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Makanya Rasulullah mengatakan, ya fahijratuhu ilallahi wa rasulih, dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, Nabi juga memberikan contoh seseorang yang niatnya itu enggak ikhlas. Apa itu? Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia. Karena mungkin ada sebagian kaum muslimin yang hijrah saat itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena mungkin ikut bersama keluarganya. Karena di Mekah tidak ada siapa-siapa, akhirnya dia ikut hijrah ke Madinah. Bahkan ada pula yang hijrah ke Madinah karena ingin mendapatkan wanita yang akan dia nikahi. Makanya sebagian ulama menyebutkan bahwa hadis ini asbabul wurudnya yaitu karena seorang yang disebut namanya Hijratu Ummi Qais. Dia berhijrah karena ingin mendapatkan Ummu Qais yang sudah dilamarnya. Ternyata Ummu Qais ini ikut hijrah ke Madinah. Dia berkata kepada laki-laki yang melamarnya, kalau engkau ingin mau mendapatkanku, maka engkau juga harus ikut hijrah. Berarti hijrahnya ini bukan karena dalam rangka mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, tapi karena apa? Wanita. Maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Jadi itu faedah secara umum yang bisa kita sampaikan dari hadis yang pertama ini. Tentu kalau kita ingin membahas lebih luas lagi, ya bisa dibaca keterangan-keterangan para ulama, terutama juga yang belum kita sampaikan di sini masalah hijrah. Ya, tinggal di negara kafir. Barangkali nanti kita akan sambungkan kembali tentang hadis ini. Iya. Ada yang bertanya, bagaimana dengan sebagian orang yang beribadah, yang penting niatnya baik, tapi amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan di dalam surat Tabarak yang sering kita baca, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kalian, manakah amal kalian yang paling bagus.
dalam ayat ini Allah tidak katakan liyabluwakum ayyukum aksaru amala, manakah amal kalian yang paling banyak, tapi Allah menyatakan amalan yang paling bagus. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ahsanu amala ay akhlasah wa aswabah, yaitu, cukup ya pertanyaannya, yaitu amalan yang ikhlas dan benar. Maka inilah yang harus kita perhatikan, bahwa dalam beribadah itu tidak cukup hanya sekedar keikhlasan dalam beribadah, tetapi harus betul-betul apa yang kita lakukan apakah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasul atau tidak. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, kam min muridi bil khair walakin la yusibahu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Ya, jadi hanya sekedar niat yang ikhlas, maka ini belum cukup. Tetapi kita berusaha bagaimana agar ibadah kita itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Demikian pula apa yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, al-iktisadu fi sunnah khair. Kita mencukupkan dengan hal-hal yang sunnah itu lebih baik. Jadi pada prinsipnya kita dalam beragama yaitu mencukupkan dengan apa yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad SAW. Tidak boleh kita berinovasi dalam beragama, memodif amalan-amalan yang sudah ada. Wallahu a'lam. Bila imam sholat bacaan tidak tartil dan jauh dari kaidah tajwid, lalu saya mengajukan diri jadi imam, apakah termasuk sum'ah? Jawabannya tidak. Ya, tapi tentunya harus memiliki adab. Ya. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Jika memang ya artinya kita yang merasa bagus tajwid kita belajar, dan ternyata imam bacaannya itu panjang pendeknya, kadang alif lam dibaca qalqalah, yang idgham dibaca ikhfa, yang ikhfa dibaca idgham, maka ini kesalahannya sudah sangat jeli, sangat nyata. Maka mau tidak mau ya, pihak yang berwajib dalam masalah ini seperti DKM harus bisa untuk apa? Menegurnya. Karena ini berkaitan dengan syarat sah salat, terutama bacaan Al-Fatihah. Kalau bacaan Al-Fatihah itu salah, seperti misalnya kalimat alhamdu, kalau dibaca pakai hak besar alhamdu, maka ini artinya sudah sangat jauh. Kalimat alhamdu itu artinya segala puji bagi Allah, tapi kalau dibaca dengan huruf ha besar, alhamdulillahi rabbil alamin, apa artinya? Kebinasaan bagi Allah. Ya. Atau juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak menggunakan tasydid, maka ini artinya yang seharusnya hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, berubah menjadi hanya kepada matahari. Ya, maka ini penting untuk ya mempelajari tajwid, tahsin, karena ini berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Kalau memang dia dipersilahkan atau mungkin tidak terjadi fitnah, maka tidak mengapa dia maju. Ya, tidak mengapa. Ini bukan bagian dari sum'ah, tetapi ya dalam rangka untuk kebaikan, agar sholatnya itu lebih khusyuk, ya, dan memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam sholat.
Setelah selesai berwudu di kamar mandi, lalu kita membasuh kemaluan kita, apakah wudunya menjadi batal? Iya. Berkaitan dengan menyentuh kemaluan, setelah kita wudu, ini kita berbicara menyentuh secara langsung. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan batal, ya. Pendapat yang kedua mengatakan tidak batal. Kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua, tidak batal. Kalau memang menyentuhnya itu tidak diiringi dengan syahwat. Karena Rasulullah pernah ditanya tentang masalah seperti ini, beliau mengatakan, kemaluanmu itu seperti anggota tubuhmu yang lain, seperti engkau menyentuh leher, menyentuh tangan. Tapi tentunya ini adalah masalah fikhiyah, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena antum bertanya sama saya, saya jawab sesuai dengan apa yang saya yakini. Iya. Kalau saya membaca Al-Quran dengan suara agak keras, tujuannya supaya tahu dan berpikir sudah sesuai dengan tajwidnya atau tidak. Apakah terutama bacaan-bacaan antara hamzah, ain, qaf, to, sin, shin, shod yang kadang belibet, belum lagi panjang pendeknya. Iya. Jadi berkaitan dengan pertanyaan seperti ini, jika memang ada yang menyimak, ada yang membetulkan bacaannya, silahkan. Tetapi kalau misalnya tidak ada yang menyimak, justru mengganggu orang lain, maka ini tidak boleh. Di mana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah pernah menegur seorang sahabat yang membaca salat dengan mengeraskan suaranya. Ya. Jadi khawatir mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Kecuali kalau tujuannya memang ada yang menyimak, diperdengarkan bacaannya, maka ini bukan termasuk riya ataupun sum'ah. Iya. Iya, apa hukumnya mendengarkan khutbah Jumat yang ceramahnya mengajarkan ajaran sesat, seperti mungkin bahas masalah politik, ya, condong kepada partai-partai tertentu? Apakah kita tetap mendengarkannya atau ditinggalkan? Ya, maka dalam kondisi seperti ini, ya, yang pertama bagi para DKM, ya, agar memberikan aturan dalam berkhutbah, ya, agar tidak membicarakan hal-hal yang di luar dari ajaran Islam. Karena tujuan khutbah itu sendiri adalah untuk memberikan tausiah, mengingatkan agar manusia kembali kepada Allah, bukan malah, ya, menjatuhkan orang lain, mengkritik pemerintah, yaitu justru bukan menjadi solusi, tapi memperkeruh suasana yang akan menimbulkan kebencian di hati para jamaah. Maka dalam kondisi seperti ini tetap kita diam, ya, tetap kita, ya, mendengarkan, ya, sambil mungkin nanti kita akan tanyakan kepada asatidzah yang lain tentang materi khutbah tersebut. Kenapa? Karena kita di sini dihadapkan dengan kewajiban untuk mendengarkan khutbah. Sedangkan mendengarkan khutbah Jumat adalah rukun, wajib. Beda khutbah Id. Kalau misalnya ada orang khutbah isinya nggak benar, kita khutbah Id, boleh kita keluar? Boleh. Tapi kalau khutbah Jumat nggak mungkin. Mau pindah ke masjid yang lain, jauh, ya. Dan besok-besok kita lihat, kalau memang dia lagi yang khutbah, sebelum sholat Jumat kita pindah ke masjid yang lain. Khawatir yang disampaikan itu justru mengkeraskan hati, ya. Apalagi khutbah itu kan sunnahnya adalah singkat, maksimal 20 menit.
Ya, jangan sampai khutbah sampai setengah jam. Kasihan para karyawan. Gimana dia mau makan siang? Ya. Yang penting intinya enggak terlalu panjang. Ya, jadi sikap yang benar adalah tetap diam. Karena kondisi seperti ini tidak memungkinkan kita untuk meninggalkan. Jika sudah meluruskan niat, tapi ada bisikan di hati mengarah kepada riya, bagaimana? Maka kita harus berusaha untuk melawannya. Jangan justru merasa nyaman dengan riya tersebut. Contoh, di awal dia niat ikhlas, tapi ternyata di rakaat yang kedua ketiga, misalnya gurunya itu datang berdehem, wah, mulai dia merubah gerakannya. Yang tadinya mungkin cepat dia lama-lamain karena ada gurunya. Maka di sini ada dua keadaan. Kalau dia merasa nyaman dengan riya tersebut, tidak ada usaha untuk menghilangkannya, maka ini sia-sia, tidak diterima. Tapi kalau dia berusaha, dia istighfar, dia ingat kembali akan tujuannya beribadah, insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Karena memang riya ini adalah tabiat dasar manusia. Manusia kebanyakan ingin dipuji, ingin dilihat, ingin diperhatikan. Khusus dalam beribadah, kalau pertama kali muncul dan kita berusaha untuk menghindarinya, ini tidak mengapa. Berbeda kalau dia merasa nyaman. Ya, oleh karena itu kita harus memperhatikan ibadah kita sebelum kita memulai ibadah, ketika sedang beribadah, dan setelah kita beribadah. Setelah beribadah jangan sampai kita al-mannan, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut kebaikan. Yang namanya ikhlas adalah sudah dia lupa dengan apa yang dia sedekahkan. Ada sebagian orang mengatakan ikhlas itu seperti orang BAB. Bener enggak? Antum BAB di rest area, di ini, di itu enggak? Diinget-inget enggak? Enggak, itu ya ikhlas. Tapi kalau antum nyumbang, misalnya nyumbang karpet, setiap kali ke masjid bawa temen, tahu enggak? Ini karpet siapa yang nyumbang? Aneh yang nyumbang. Ya, tahu enggak ini kipas angin apa segala macam? Ini namanya al-mannan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian hapus amal kalian dengan menyebut-nyebut kebaikan tersebut. Iya. Niat seseorang tidak ada yang tahu. Ini saya nggak bisa baca. Tulisannya nyambung, apaan? Iya. Iya. Tadi dikatakan bahwa ibadah alangkah baiknya tersembunyi, termasuk membaca Al-Quran. Bukankah alangkah baiknya dibaca dengan bersuara? Karena yang mendengarkannya biar mendapatkan pahala seperti yang membacanya. Iya. Ini kalau memang ada orang yang akan mendengarkan. Iya. Tapi kalau justru bacaan Al-Quran kita ini mengganggu orang lain, seperti ya dengan pengeras suara, ya tentunya kan orang itu ada yang sedang nonton televisi, ini khawatir termasuk melalaikan Al-Quran. Jadi yang saya maksud di sini paling bagus ibadah tersembunyi, artinya kalau bisa hanya dia yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tujuannya misalnya dia baca di rumah, sedang ada suaminya atau istrinya, ya dia ingin agar suaminya dapat pahala, dia keraskan bacaannya dan suaminya siap menyimak, silahkan. Tapi kalau suaminya mau istirahat, dia keraskan bacaannya, boleh nggak seperti ini? Malah berdosa, mengganggu suami yang mau istirahat habis lemburan. Kan capek.
Ya, jadi seperti itu jamaah sekalian. Lihat kondisinya. Kita terkadang sholat berjamaah di masjid bersebelahan dengan jamaah yang membaca niat sholatnya yang nada keras. Gimana itu Tad? Menurut saya pribadi itu sangat terganggu. Ya, makanya bagi siapa yang mungkin mengamalkan, melafazkan niat, ya mohon untuk dilirihkan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa yang terpenting adalah apa yang di dalam hati. Makanya kalau ada pertanyaan, sah nggak sholat nggak pakai usoli jamaah? Sah nggak? Sah. Sah nggak sholat nggak pakai, sah nggak puasa nggak pakai nawaitu? Sah. Ya, ulama-ulama yang mensyariatkan melafazkan niat itu sifatnya hanya sunnah, tidak wajib. Ya, tapi tentunya tadi yang wajib adalah apa yang ada di dalam hati kita. Makanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW, dan Rasulullah mengatakan apa? Dalam hadisnya itu, ya, tentang tahrimus sholat at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembuka sholat, pengharaman sholat adalah dengan ucapan apa? Allahu Akbar, dan diakhiri dengan apa? Dengan salam. Allahu a'lam. Ada seorang pemimpin yang disegani, dihormati, secara administrasi kebijakannya salah, tapi dia tidak mengakui karena gengsi, dan dia membela diri mencari pembenaran, minta perlindungan sama pemimpin. Apakah disebut munafik? Ini curhat nih ya. Iya. Ya ini pertanyaan secara umum nih, tapi kayaknya nembak nih. Ya, intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hal-hal seperti ini merupakan salah satu penyakit sosial yang kita ingat kembali. Ya, apa tujuan kita diciptakan ke dunia ini adalah untuk saling membantu, menghormati, dan memberikan 1000 uzur kepada saudara kita. Kalau memang dia salah, kita datangi, kita bicarakan baik-baik. Kalau itu berkaitan dengan kebijakan-kebijakan, ya, dengan kebijakan yang dia buat, maka bisa dilaporkan kepada orang yang lebih berwenang dalam masalah seperti ini. Jadi bukan malah kita mencari, ya, pembelaan. Ya, apalagi di sini apakah disebut orang munafik? Ya, memang secara apa namanya, pertanyaan seperti ini kita bisa menghukumi. Tetapi itulah yang harus kita kedepankan adalah persaudaraan. Apalagi ya pertanyaan seperti ini kalau tujuannya adalah untuk menjatuhkan, maka ini niatnya tidak baik. Tapi kalau pertanyaannya ini adalah untuk meluruskan, ya, untuk memberikan nasihat kepada yang lainnya, maka insya Allah itu bagian daripada ad-dinu an-nasihah. Jadi intinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jauhi rasa suudzon dan berikan 1000 uzur. Hindari rasa hasad, karena itu semua akan memperkeruh ukhuwah kita di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kalau profesi pengurus masjid marbot, apakah nanti di akhirat dapat pahalanya? Karena di dunia sudah digaji sekian per bulan dan kerjanya ditampakkan. Sebab kalau sembunyi-sembunyi takut dibilang kagak kerja. Ya, insya Allah jamaah sekalian, imam, muazin, ya, apalagi Nabi menyebutkan muazin itu akan orang yang akan memiliki leher yang sangat panjang. Imam pun demikian. Ya, jadi niatkan ketika dia apa namanya menjadi muazin, imam, karena Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya untuk mengharapkan gaji, ya, tapi dia berharap agar dapat gaji sekian, gaji sekian. Nah, ini berarti tujuannya udah apa? Udah duniawi. Tapi kalau misalnya, ya, dia berniat, artinya berapapun yang digaji saya terima, maka insya Allah ini bukan menjadi proyek gitu kan, bukan untuk tujuan duniawi,
Tapi dengan adanya penjelasan seperti ini, DKM pun harus tahu diri, ya. Jangan setelah mendengar penjelasan sepertinya udah digaji sebebasnya, sebulan 500.000, ya kan? Kasihan. Ya, jadi intinya niatkan. Yang pertama adalah dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga kajian ini bermanfaat dan kita memohon kepada Allah agar ya kita berusaha untuk ikhlas dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Terus berusaha, dan saya ingatkan jangan sampai kita nggak jadi ibadah karena takut ria. Ketika dia nggak jadi ibadah karena takut ria, itulah namanya apa? Ria. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.